Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Prilly Rahim dengan NIM 2504240. Yang terhormat Ibu dosen Yulia Hanasrina SIPN AP selaku dosen mata kuliah Teori Sosial. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu dengan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi antar individu. Teori ini banyak dikembangkan oleh tokoh seperti George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep utama interaksionisme simbolik. Ada 3 konsepnya, yaitu yang pertama makna. Setiap tindakan manusia didasarkan pada makna yang diberikan terhadap suatu objek atau situasi. Yang kedua ada bahasa. Bahasa atau verbal maupun non-verbal menjadi alat utama dalam membentuk makna. Yang ketiga ada pemikiran. Individu menafsirkan makna tersebut sebelum bertindak. Lanjut, yang ketiga yaitu ciri-ciri interaksionisme simbolik. Yang pertama yaitu fokus pada interaksi sosial sehari-hari. Yang kedua ada menekankan subjektivitas individu. Yang ketiga, makna bersifat dinamis atau berubah sesuai situasi. Yang keempat, menggunakan simbol atau kata, gestur atau ekspresi. Nah, teori interaksionisme simbolik juga memiliki substansi, yang dimana teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi yang menekankan bahwa kehidupan sosial terbentuk melalui proses interaksi antar individu dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Teori ini dikembangkan oleh George Herbert Mead dan kemudian dipopulerkan oleh Herbert Blumer. Teori ini melihat manusia sebagai makhluk yang efektif, aktif, reflektif, dan mampu menafsirkan lingkungan sosialnya, bukan sekadar objek yang dikendalikan oleh struktur sosial. Pertama yaitu ada substansi teori interaksionisme simbolik. Substansi utama teori ini terletak pada bagaimana makna, interaksi, dan simbol membentuk realitas sosial. Yang pertama ada premis dasar teori, Herbert Blumer. Blumer merumuskan 3 premis utama. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna. Yang kedua, makna berasal dari interaksi sosial. Yang ketiga, makna bersifat dinamis dan dapat berubah. Pertama tadi ada manusia bertindak berdasarkan makna. Setiap tindakan manusia tidak terjadi secara otomatis, melainkan berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu. Contohnya, masyarakat akan patuh pada aturan jika mereka memaknai aturan tersebut sebagai sesuatu yang penting. Yang kedua, makna berasal dari interaksi sosial. Makna tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Contoh, sikap ramah dalam pelayanan dipahami melalui pengalaman interaksi sebelumnya. Yang ketiga, makna bersifat dinamis dan dapat berubah. Makna dapat diubah melalui proses interpretasi, artinya manusia selalu menafsirkan ulang pengalaman sosialnya. Selanjutnya saya akan membahas konsep inti dalam teori. Yang pertama ada pikiran. Pikiran adalah kemampuan manusia untuk menggunakan simbol dan melakukan interpretasi. Manusia berpikir sebelum bertindak. Proses berpikir melibatkan dialog internal. Contohnya yaitu seorang pegawai mempertimbangkan cara berbicara agar tidak menyinggung masyarakat. Yang kedua ada self atau diri. Menurut Mead, diri terbentuk melalui interaksi sosial dan terdiri dari aku atau saya. Yang keempat ada simbol. Simbol adalah segala sesuatu yang memiliki makna dan digunakan dalam komunikasi seperti bahasa, gestur, dan atribut. Pertama ada keunggulan teori, yaitu memahami perilaku individu secara mendalam, relevan dalam analisis pelayanan publik, fleksibel dan kontekstual. Lanjut kelemahan teori ini, yang pertama yaitu terlalu fokus pada level mikro. Teori ini lebih menekankan interaksi individu dan memperhatikan faktor struktural seperti kebijakan, sistem birokrasi, dan regulasi. Kelemahan yang kedua yaitu terdapat pada kurang menjelaskan kekuasaan dan struktur, sulit diukur secara kuantitatif, dan cenderung mengabaikan faktor ekonomi dan politik. Yang terakhir yaitu implementasinya dalam bidang ADM publik. Dalam ADM publik, teori ini sangat penting karena ADM publik tidak hanya berkaitan dengan sistem aturan-aturan, tapi juga interaksi manusia. Pertama dapat kita lihat pada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah ruang utama interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya yaitu sikap petugas tidak ramah menjadi simbol yang ditafsirkan masyarakat. Cara berbicara menentukan persepsi pelayanan. Yang kedua bisa kita lihat pada komunikasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu ada bahasa yang rumit, bahasa sederhana. Kenapa dikatakan bahasa rumit? Karena makna yang kita sampaikan itu harus jelas,
tidak boleh terbelit-belit. Kalau bahasa sederhana, itu yang mudah dipahami. Selanjutnya ada budaya organisasi birokrasi. Dalam organisasi publik, simbol seperti seragam ASN, prasarana, dan moto instansi. Selanjutnya yaitu ada manajemen konflik. Konflik dalam pelayanan publik sering terjadi karena ada perbedaan makna. Contohnya, masyarakat merasa dipersulit, sedangkan pegawai merasa sudah sesuai prosedur. Dapat saya simpulkan yaitu mengenai teori interaksionisme simbolik menegaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan makna yang dihasilkan manusia. Dalam BDM publik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sistem, tapi juga oleh cara berkomunikasi, sikap aparatur, dan makna yang dibangun dalam interaksi. Demikian, negara harus mengedepankan komunikasi yang baik, bersikap empatik, dan membangun makna positif dalam setiap pelayanan. Sekian materi dari saya. Jika ada yang kurang atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.